perubahan itu tidaklah impossible. Saya selalu katakan salah satu perusahaan yang sangat menginspire saya adalah perusahaan Netflix, di mana mereka mulai hampir 30 tahun lalu sebagai DVD rental company, yang sekarang menjadi salah satu perusahaan media terbesar di dunia ini. Dan by the same founder, same management, same leaders gitu ya. Tapi Pak, ada sesuatu yang mungkin jadi pedang bermata dua gitu. Kalau berubah, tapi kadang karakternya juga jadi ikut berubah gitu. Nah, gimana nih Pak Antoni menjaga tetap berubah mengikuti tren dan mengikuti zaman, tapi karakter INPP tetap ada di situ. Pak Antoni di episode yang sebelumnya, kita ngobrol terakhir adalah soal Pak Antoni sudah menyiapkan sesuatu yang baru nih di INPP. Kira-kira yang barunya ini tuh perubahan di packagingnya aja kah Pak? Atau sebenarnya di dalamnya juga ada perubahan? Yang namanya perubahan itu kalau hanya packaging, it's a big miss opportunity ya. Okay. Jadi memang kalau memang kita dalam posisi transisi, transformasi, momentum yang begitu baik, kita harus benar-benar meyakini dengan segala improvement yang akan kita lakukan. Jadi seperti kembali pelengkapan daripada visi, misi, values, dan behaviors kita, dan juga bagaimana itu terindoktrinasi pelan-pelan karena I believe that people are only capable of so much change, tapi consistency and repetition makes it happen ya. Jadi ini memang salah satu PR organisasi kita bersama untuk terus meyakini bahwa secara bisnis arah yang kita tempuh sekarang ini sudah benar. Namun kita sekarang harus juga terus mengupgrade diri internally untuk bisa terus mereplicate kesuksesan kita ini di project-project yang lebih baru, skala-skala lebih besar, dan di kota-kota yang lain juga. Berarti sebenarnya secara fundamental nggak ada yang berubah ya Pak? Secara fundamental nggak, menurut pendapat saya sih. Kita hanya melengkapi apa yang sudah kami lakukan dengan baik dan benar selama 20 tahun terakhir. Memperbaiki yang baik dan benar dan dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Betul. Perubahan ini, tadi kan Pak Antoni bilang kalau berubahnya cuma packaging sebenarnya rugi besar gitu. Ini semua harus berubah secara total. Nah, biasanya Pak, perubahan yang dilakukan ini tuh hanya melibatkan internalnya aja kah? Atau sebenarnya ada pihak eksternal yang ikut dibawa dalam perubahan ini? Mungkin sesuai dengan apa yang pernah saya share sebelumnya ya. Menurut saya itu perubahan itu change come from within ya. Nah jadi mungkin kata change itu seems very radical ya. Karena sebenarnya pendapat saya bukan semata-mata change ya. Tapi kita ini memang yang kita lakukan kan sudah baik dan benar. Tapi kita sekarang harus melakukannya dengan lebih intens. Dan juga dengan lebih scalable. Seperti salah satu contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan kita dulu sebagai mid-size company ya, di mana leaders itu adalah leaders yang dikatakan dulu, bahkan saya sempat membanggakan diri, I'm a working leader ya. Namun I have actually realized that I have reached the end of working leaders. I need to start being a leading leader gitu ya. Dan ini kan mindset yang berubah sebenarnya. Ya, karena dulu itu kita sebagai pemimpin di skala project cuma 1, 2, I do gitu ya. Tapi sekarang kalau skala project sudah 4, 5, 6 dan setiap project size-nya sudah 2 atau 3 kali lebih besar, I cannot only do, I have to lead people to do. We have to build the team around it gitu ya. Jadi ini mungkin salah satu perubahan pola pikir bukan hanya dari bawah tapi dari bawah sampai atas ya, bahwa kita ini sebagai organisasi sekarang sudah harus dituntut menjadi lebih matang. Gitu. Tapi ada ini nggak sih Pak, tadi kan working leaders sama leading leaders gitu. Ada yang Pak, dampaknya besar nggak sih? Mungkin di Pak Antoni sendiri atau di internal yang dipimpin oleh Pak Antoni? Menurut saya perubahan itu tidak mudah, tidak mudah. Karena ini di setiap masa-masa regenerasi, rejuvenasi, transisi, dan transformasi ini, terkadang seorang leader itu sudah terbiasa dengan pola pikir dan pola habit tertentu, merubah itu tidak mudah. Namun menurut saya perubahan itu tidaklah impossible. Saya selalu katakan salah satu perusahaan yang sangat menginspire saya adalah perusahaan Netflix, di mana mereka mulai hampir 30 tahun lalu sebagai DVD rental company, yang sekarang menjadi salah satu perusahaan media terbesar di dunia ini. Dan by the same founder, same management, same leaders gitu ya. Jadi people are also capable of great change gitu. Once they realize the need is there, the urgency is there, and the market and the product is there juga. Gitu. Kalau Pak Antoni terinspirasi dari Netflix, kita bisa bilang perusahaan ini kan dia mau berubah ya Pak, di tengah zaman yang juga terus berubah. Nah, tapi Pak ada sesuatu yang mungkin jadi pedang bermata dua gitu. Kalau berubah,
tapi kadang karakternya juga jadi ikut berubah gitu. Nah, gimana nih Pak Antoni menjaga tetap berubah mengikuti tren dan mengikuti zaman, tapi karakter INPP tetap ada di situ? Ya kembali, ini memang PR kita bersama sebagai organisasi. Bukan hanya saya sebagai pemimpin, namun juga di middle management, di setiap tim kami, dan juga dari sisi senior-senior kita semua ini, kita harus selalu mencari balance antara mengejar opportunity dan juga menjaga idealisme ya. Tapi saya bisa katakan INPP ini sebenarnya suatu perusahaan yang sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman ya, dan juga mungkin arahan-arahan dari senior-senior saya sebelumnya, INPP ini karena memang ambisinya bukanlah untuk menjadi yang terbesar. Jadi setiap tahun saya mencari target, saya harus berkembang, omset berapa segini, saya harus cari semua bisnis. Dan kita juga mungkin mulai dari perusahaan yang cukup mid-size ya. Jadi kami sebenarnya cukup memiliki opportunity untuk memilih proyek-proyek yang kami lakukan. Jadi kita tidak harus seperti mengorbankan idealisme kami untuk hanya mengejar ekstra omset gitu ya. Jadi itu memang salah satu karakteristik kami juga ya, karena INPP ini sebenarnya kan juga as professional as we try to be, ini still a family company and also dengan nilai kekeluargaan yang tinggi juga, dan di segala jajaran manajemen itu sangat menjunjung tinggi idealisme juga ya. Jadi saya rasa itu memang akan menjadi PR setiap perusahaan yang berkembang. Namun dalam foreseeable future, menurut pendapat saya, INPP masih dalam opportunity untuk bisa mengejar semua opportunity dengan menjaga idealisme kita. Berarti dengan modal yang sudah dibawa dari 2022, lalu 2023 punya keinginan dan target dan juga perubahan yang sudah Pak Antoni dan tim rancang, gimana caranya mentransformasi atau mentransfer itu Pak ke internal? Jadi nggak hanya di eksternal, kalau tadi Pak Antoni bilang kan kalau eksternal doang ini jadi pencitraan gitu. Nah gimana caranya supaya spiritnya ada di internal juga? Jadi kembali tadi kan fokusnya ke internal ya. Memang INPP ini cukup terberkati karena kita ini suatu perusahaan yang sebenarnya bisnisnya udah lebih maju daripada kebiasaan barunya gitu. Bisnisnya sudah transformasi duluan, baru kita transform mentalnya gitu ya. It's a good problem to have. Nah, jadi tadi kembali gimana caranya, jujur bicara, changes has to come from the top ya. Karena menurut pendapat saya, kita sebagai pemimpin yang bisa memiliki, bisa melihat suatu penglihatan dengan elevasi yang lebih tinggi, dengan wawasan yang lebih luas dan penglihatan yang lebih jauh juga, menurut pendapat saya itu yang paling bisa menilai dan merasakan kebutuhan perubahan. Nah, jadi kembali tadi saya katakan kan perubahan harus dari atas. Saya sendiri harus sebisa-bisanya meluangkan waktu untuk juga mengkomunikasikan sebisa-bisanya juga bersama tim. Dan juga kalau dalam organisasi kita nih, saya ada katakan kita ada G9, ada G20. Jadi ada layer chief, ada layer directors and deputy directors, ada kira-kira 9 orang, dan ada level GM sampai kira-kira 20 orang. Dan saya sekarang lakukan orientasi secara G9 ini mungkin on a monthly basis ya. Kita berbicara tentang perusahaan ini dengan kita bersembilan ini bukan hanya dari perspektif bisnis, tapi dari perspektif human relationship-nya. Apa sih yang dibutuhkan perusahaan ini? Dan ini dulu diskusi-diskusi dan pembicara-pembicara seperti ini yang memang pendapat saya saat kita dulu kejar perkembangan bisnis itu jarang terjadi, jujur bicara. Terutama lagi kan di masa-masa Zoom COVID ya. Semua diskusi itu 100% tentang bisnis profesional. Tapi kita jarang take a step back, kembali tadi saya katakan sebagai leading leaders, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan organisasi ini? Perubahan apa? Dan kelebihan apa dan kekurangan apa yang harus kita jaga? Kelebihan apa yang harus kita lakukan lebih? Dan kekurangan apa yang harus kita improve sama-sama? Nah, jadi di sini yang saya sekarang meng-create forum ini yang kita lakukan secara bulanan ya, untuk kita mendiskusikan hal-hal yang bukan bicara kayak, sales target kita gimana? Itu kemarin capex planningnya gimana? Gitu ya. Dan it has to be intentional. It has to be intentional. Dan kita melakukan forum ini juga dengan workshops ya, supaya kita sendiri juga benar-benar bisa di level atas itu kita synchronize. Karena trust is a feeling ya, it's not a data gitu ya. Trust is a feeling. Jadi ini yang menurut pendapat saya salah satu hal yang saya sudah mulai habit yang kita lakukan di middle up management kami untuk bisa
mensinkronize kita punya persepsi dan juga bagaimana kita yang di top ini menjadi agents of change ke bawah. Karena tanpa perubahan dari atas dan juga kalau atas tidak menjadi agents of change, yang bawah nggak akan berubah gitu. Dan menurut Pak Antoni cara ini akan jauh lebih efektif supaya semangatnya bisa sampai ke level paling bawah. Betul sekali, betul sekali. Saya akui mungkin sebelum COVID ya, sebelum COVID kita sangat berfokus terhadap bisnisnya sendiri ya. Namun tidak dalam human touch dan this kind of more emotional intelligent talks ataupun lebih strategic talks ya. Kita bicara tentang selalu omset kita berapa, distribusi recurring dan property sales kita berapa, tapi tidak dengan budaya kita bagaimana, apa yang harus kita lakukan lebih dan kurangi dan lain-lain seperti itu. Jadi ini menurut saya di sini yang saya paling merasa my new role as a leader sebenarnya. Karena kalau misalnya dalam perhitungan bisnis, saya yakin ada tim-tim yang jauh lebih canggih dan lebih tajam dari saya gitu. Tapi justru ini yang menjadi tuntutan saya. Saya sebagai young leader juga masih banyak belajar. Saya katakan perjalanan saya masih panjang dan kita harus bisa memanage atas bawah, samping dan ke bawah. Semuanya menyeluruh di INPP. Ya, betul. Pak Antoni, terima kasih. Terima kasih banyak. Ngobrolnya 3 episode. Semoga tentunya bisa membawa manfaat buat teman-teman di INPP juga dan yang di luar INPP. Terima kasih. Thank you Pak Antoni. Terima kasih banyak. Sehat-sehat Pak. Amin. Thank you Pak. Thank you.